Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Sebuah minibus menabrak rumah warga di Pacitan. Akibatnya pengemudi minibus tewas di lokasi kejadian sedangkan pemilik rumah terluka. Diduga pengemudi mobil hilang konsentrasi atau mengantuk. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Pacitan menuju Solo, tepatnya di persimpangan Cui, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Rabu malam. Sebuah minibus ringsek setelah menabrak rumah warga. Akibatnya pengemudi mobil Dimas Surya, warga desa Pucang Sewu, Pacitan, tewas di lokasi kejadian, sedangkan pemilik rumah mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi ketika minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pacitan menuju Solo. Di lokasi kejadian diduga pengemudi hilang konsentrasi atau mengantuk sehingga minibus oleng dan menghantam rumah warga. Muxio AE 1626 EK yang dikemudikan saudara Dimas Surya berjalan dari arah utara ke selatan, kemudian memasuki TKP langsung menabrak rumah yang berada di selatan jalan. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut ada satu korban meninggal dunia dan satu luka ringan. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Pacitan. Dirgo Suhono melaporkan dari Pacitan. Saudara, perampok mesin anjungan tunai mandiri di dalam minimarket di Pagesangan digerebek Satreskrim Polrestabes Surabaya di Bangkalan, Madura. Penangkapan berlangsung dramatis karena polisi terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Mengetahui kedatangan petugas yang hendak menangkapnya, salah satu pelaku perampok mesin ATM langsung lari. Tak mau kehilangan incarannya, polisi mengejar pelaku dan berhasil diringkus di rumahnya di Bangkalan, Madura. Saat diinterogasi petugas, AS berperan merusak mesin ATM dengan cara dilas, kemudian mencongkel dengan linggis. Namun aksi para pelaku gagal lantaran alarm ATM berbunyi. Gagal merampok uang dalam mesin ATM, para pelaku menggasak rokok serta uang tunai di minimarket. Kawanan perampok mesin ATM ini berhasil diringkus berkat ponsel dari salah satu pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian. Adanya upaya pembobolan atau perusakan sehingga mereka menghubungi petugas kepolisian. Kemudian dari laporan tersebut direspon cepat oleh petugas Resmob Polrestabes Surabaya. Kemudian anggota tersebut datang, tim, kemudian mendapati ada beberapa barang milik pelaku, salah satu pelaku, yaitu pelaku AS di sini. Device milik mereka tertinggal sehingga dapat teridentifikasi salah satu dari pelaku. Yang kemudian dipelajari ternyata di antara mereka belum jauh dari lokasi. Atas kejelian, kegigihan dari anggota Resmob Polrestabes Surabaya, alhamdulillah salah satu diamankan dengan inisial AS. Polisi masih melakukan pengejaran 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, 6 pria pengoplos LPG bersubsidi dibekuk aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo. Modusnya pelaku memasukkan LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung 12 kg non-subsidi. Dalam sehari komplotan ini bisa mengoplos 100 tabung LPG. 6 tersangka merupakan karyawan dan seorang pemilik usaha pengoplosan gas LPG, masing-masing berinisial K, MN, NHD, ER, H, dan S. Keenam pelaku adalah warga Sidoarjo dan Bojonegoro. Polisi juga menyita 1.000 tabung LPG subsidi dan non-subsidi. Alat pengoplos juga segel untuk tabung LPG non-subsidi 12 kg. Praktik ilegal ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Modusnya, pelaku memasukkan LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung 12 kg non-subsidi. Dalam sehari, pelaku bisa menghasilkan LPG oplosan sebanyak 100 tabung 12 kg. LPG ilegal ini dipasarkan ke sejumlah wilayah di Jawa Timur dengan keuntungan Rp7 juta per hari. Ditandai barang bukti
kita langsung melakukan upaya-upaya untuk melakukan proses penyidikan. Kemudian para pelaku saat ini sudah ditahan di Polresta Sidoarjo. Kemudian tentunya dari motifnya mendapatkan bayaran dari aktivitas pengoplosan LPG yang dilakukan. Sangkaan pasal dari dua kasus ini sama, yaitu pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para tersangka ditahan di Mapolresta Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, harga cabai rawit di Pasar Kediri terus merangkak naik. Bahkan kini harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Selain cabai, harga beras juga meroket. Kenaikan harga disebabkan menurunnya produksi di tingkat petani akibat cuaca buruk. Harga komoditas cabai dan sayur mayur di pasar tradisional Kota Kediri, Jawa Timur melonjak signifikan dalam 3 hari terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi di semua jenis cabai yang mencapai Rp10.000 per kilogram. Cabai keriting Rp80.000 per kilogram, sedangkan untuk cabai merah besar mencapai Rp100.000 per kilogram. Selain cabai, sejumlah sayur mayur ikut melonjak naik seperti halnya tomat, naik Rp15.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sawi dan kangkung Rp10.000 per kilogram. Harga beras juga naik signifikan, rata-rata Rp500. Beras medium dijual Rp15.500 per kilogram, beras premium Rp16.500 per kilogram. Sempat 15 ya, yang medium sekarang 15,5. Kalau gramonya tetap 16.000. Terus beras mentek wangi dari 16.000 sekarang 16,5. Itu aja yang premium 5 kiloan sekarang sudah menembus angka 80.000 sekarang. Menembus harga 80.000. Jenis premium yang 5 kiloan ya kayak koi, lahap. Sekarang naik harganya, sekarang 80 yang kecil, kalau yang besar 100. 1 kilonya naiknya Rp10.000. Kalau itu lombok keriting 80. Kalau lombok hijau besar 60. Naiknya sudah berapa hari? Ya 3 harian. Kenaikan harga komoditi ini diperkirakan lantaran menurunnya produksi di tingkat petani diduga karena faktor cuaca. Danus Kendro melaporkan dari Kediri. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.